tentang nih. Ada Jakarta. Suasana di dalam bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balai Kota mendadak geger usai dua penumpang pria berinisial H dan F kedapatan berbuat asusila. Keduanya terpergok bermasturbasi di tengah-tengah kepadatan penumpang. Oleh petugas keamanan bus Transjakarta, keduanya pun diturunkan secara paksa di halte Kota Tua, lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Seorang penumpang perempuan bus Transjakarta juga membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Petugas kepolisian terus menggali keterangan kedua pelaku terkait motif mereka melakukan tindakan asusila di muka umum. Kedua pelaku tak mengelak dan mengaku baru satu kali melakukan tindakan tersebut. Didapati ya atau tangkap tangan itu melakukan aktivitas seksual ya, yang mengakibatkan berdampak ke atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka akan dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga RT 12 RW 06 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dihebohkan oleh ular sanca sepanjang 3 meter. Keberadaan binatang melata itu diketahui saat banjir mulai surut. Diduga ular berasal dari Kali Sunter tidak jauh dari Kelurahan Serdang. Warga yang melihat ular tersebut merayap masuk ke dalam gang langsung menangkapnya. Warga khawatir ular besar itu masuk ke rumah warga atau melukai anak. Sementara itu di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ular sanca sepanjang 5 meter bersembunyi di plafon rumah warga. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena ular terus berpindah-pindah tempat dan menyerang petugas. Petugas terpaksa membobok tembok rumah untuk menangkap ular tersebut. Setelah ditangkap, ular sanca sepanjang 5 meter itu akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pengendara motor kembali terlihat melintas di ruas tol Cakung Semper, Jakarta Utara pagi ini. Keberadaan pemotor di jalur bebas hambatan ini diduga dengan kondisi jalan arteri di sekitar kawasan Cakung dan Cilincing masih tergenang air. Pemotor melintas secara beriringan tepat di bahu jalan tol, namun kali ini tidak nampak pengawalan petugas. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan serta berpotensi menyebabkan kendaraan mogok. Beberapa hari sebelumnya pun petugas kepolisian dilaporkan memberlakukan diskresi dengan mengizinkan sementara sepeda motor melintas di ruas tol. Kebijakan ini sebagai langkah darurat guna memastikan mobilitas warga tetap berjalan. Lapor kebakaran ini nih, segera. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bangunan. Warga yang panik melihat api dengan cepat membesar berupaya melaporkan kejadian ini ke petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat. Petugas yang sigap langsung memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Belum diketahui penyebab dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Berteduh di halte, seorang wanita tewas tertabrak pikap di Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, gara-gara hindari banjir, pemotor terjatuh ke aliran Kali Ancol di Pademangan. Kalau kamu nggak apa-apa, kamu mau nabrak bapak saya, Pak. Tanggung jawab, Pak. Kalau ibu saya nggak selamat, bisa kamu gantiin nyawanya? Bisa. Di bawah guyuran hujan, perempuan ini terus menangisi jasad ibunya yang terbujur kaku di samping halte Jalan Haji Darip, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari.
Ia tak menyangka sang ibu yang baru saja berteduh dengannya di bawah halte tewas dengan tragis. Peristiwa bermula ketika mobil bak terbuka melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Klender menuju Kampung Melayu. Saat melintas di depan kantor imigrasi Jakarta Timur, mobil kehilangan kendali hingga menabrak beton pembatas jalur Transjakarta. Kerasnya benturan membuat mobil terpelanting ke arah halte lalu menabrak korban yang sedang berteduh dari hujan. Pengemudi mobil kemudian dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Niatnya menghindari jalan banjir yang merendam kawasan Lodan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Namun naas seorang pemotor terjatuh tercebur Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalamnya kali membuat sejumlah warga terpaksa harus menyelam kali untuk menemukan sepeda motor yang tenggelam di aliran kali. Menurut Kiki, pengendara sepeda motor, bahwa dirinya ingin menghindari jalan yang banjir dengan berjalan di atas trotoar. Namun sepeda motor yang dikendarainya berada di pinggir tanggul yang sudah tertutup air hingga tercebur ke sungai. Ada apa? Tanda-tandanya tuh ada pembatasnya. Kepikir langsung ke salah langkah. Itu kecebur kali, Bang? Iya, kecebur kali, Bang. Dari mana mau kemana sih, Bang, tadinya? Oh, dari Ancol pulang kerja, Bang. Oh, pulang kerja. Beruntung korban tidak mengalami luka, namun sepeda motor yang dikendarainya mengalami mati mesin. Seorang pemuda mengamuk sambil membawa golok di Ciledug, Tangerang. Petugas terpaksa mengikat kedua tangan dan kaki pemuda tersebut. Warga Jalan Wiru Indah, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, dihebohkan dengan adanya seorang pemuda berinisial RF yang mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis golok pada Minggu dini hari. Diduga sang pemuda alami depresi dengan latar belakang asmara, sehingga menyerang secara membabi buta siapa saja, termasuk anggota keluarga yang menghampirinya. Merasa terancam, warga lapor kepada Polsek Ciledug dan UPT Damkar Ciledug untuk membantu menangani sikap agresif sang pemuda karena telah melukai sejumlah orang. Petugas terpaksa mengikat kedua tangan hingga kaki, antisipasi sang pemuda kembali lakukan penyerangan. Untuk menaklukkan korban, kami terpaksa menggunakan bambu karena dia menggunakan senjata tajam yang bahaya, membabi buta, menyerang kami. Pada selanjutnya setelah kami evakuasi, kami dari pihak keluarga dibawanya ke rumah sakit. Info dari keluarga yang terluka akibat peristiwa semalam, pertama yang kena orang tuanya atau anjingnya atau pamannya dan kerabatnya. Usai dilumpuhkan, pihak keluarga membawa sang pemuda menuju rumah sakit jiwa untuk penanganan kejiwaan yang dialaminya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 penambang emas tewas di dalam lubang di Bogor, Jawa Barat. Kabar duka juga menyelimuti keluarga besar Arema FC. Asisten pelatih Kuncoro berpulang usai charity game di Stadion Gajayana. Peristiwa mencekam terjadi di area pertambangan Antam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6 orang gurandil atau penambang emas ilegal meregang nyawa di dalam galian yang terus mengeluarkan asap. Seluruh korban merupakan warga Kampung Uruk, Sukajaya, Bogor. Dari ke-6 korban, 2 diantaranya sudah dievakuasi dan dimakamkan. Menurut pihak keluarga, korban terakhir kali berpamitan pada Senin 12 Januari 2026 dengan alasan bekerja di gunung. 11 orang. Menurut untuk 5 yang dirawat di rumah sakit Jogja. Informasi terakhir yang masih ada di lubang ada berapa? Ada 4 lagi.
Hingga saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi para korban. Sulitnya medan dan kendala cuaca serta masih banyaknya kepulan asap menjadi kendala bagi petugas untuk evakuasi para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kamera warga merekam upaya pertolongan pertama terhadap asisten pelatih Arema FC, Kuncoro, di Stadion Gajayana. Sempat mendapatkan penanganan medis akibat kondisi darurat dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Namun sayang nyawanya tak tertolong. Diketahui Kuncoro sempat bermain selama 20 menit di laga charity game yang mempertemukan Arema Legend, Persib Legend, dan Persema Legend. Ini kehilangan yang sangat besar poinnya ya bagi Arema FC. Ya, tidak banyak kata mungkin kami mohon doanya semoga Kuncoro husnul khotimah. Jenazah Kuncoro langsung dibawa ke rumah duka dan disambut haru keluarga, kerabat, tetangga, supporter dan pemain Arema FC yang sudah menunggu. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ahli perbankan Yunus Hussein bersaksi dalam sidang gugatan CMNP bahwa surat berharga yang terbit usai ada pembayaran bukan tukar-menukar. Surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu masuk kepada penerbit. Sidang gugatan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu menghadirkan saksi ahli dari PT MNC Asia Holding, Yunus Hussein, ahli perbankan yang juga kepala PPATK tahun 2002 hingga 2011. Dalam kesaksiannya, Yunus Hussein menegaskan surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu uang masuk kepada pihak penerbit. Sidang terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit atau NCD atau surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi MNC Asia Holding sebagai arranger atau broker tahun 1999. NCD disebut CMNP tukar menukar, bukan jual beli sebagaimana dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding. Memang ada prinsip hukum ya, prinsip berlaku sebagai titel yang sempurna untuk barang berharga termasuk berharga. Tapi kurir ini kan menguasai dalam rangka tugasnya dan hanya temporer sementara dalam rangka tugas saja, tidak permanen. Ya. Jadi orang yang menguasai secara permanen lah sebagai pemilik dari surat berharga itu, karena berbagai ini atas bawah ya. Ya bukan si arranger atau kurir yang memiliki, tapi pemilik akhir yang memegang menguasai itulah yang memiliki ya, yang terakhir lah. Ya oke. Yang secara permanen menguasai surat berharga itu. Usai mendengar keterangan saksi, kuasa hukum MNC Asia Holding Hotman Parsutapea menyatakan gugatan CMNP salah alamat. Tanggung jawab ada di pihak penerbit, bukan broker atau arranger. Jadi sekali lagi, putusan ini sudah salah gugat, sebagaimana saya bilang, walaupun sidangnya sudah berbulan-bulan, harusnya cukup putusannya cukup 1 halaman menyatakan salah pihak, salah tembak, ya, salah gugat, ya, itu aja. Jadi ini benar-benar orang banknya yang terima uang, banknya yang tidak bisa bayar, ya udah, kalau banknya sudah bubar, ya gugat mantan direksinya, gugat pemiliknya, kan begitu kan? Itu penafsiran yang sangat sederhana sekali. Cuma ini penggugat coba-coba, siapa tahu untung gitu loh, ya. Hingga kini, pihak CMNP belum merespon permohonan wawancara kami. Tim Liputan, iNews melaporkan. Viral di sosial media, seorang wanita pemandu lagu dikeroyok di parkiran sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dikeroyok saat dipergoki berduaan dengan suami pelaku. Pelaku secara membabi buta melampiaskan emosi, bahkan ia rekam hingga diviralkan di media sosial. Setelah peristiwa itu, polisi yang menerima aduan korban langsung menjemput pelaku bersama sepupunya. Dari hasil penyelidikan, pelaku terbakar api cemburu menyaksikan sang suami bermesraan di muka umum. Sebelumnya sang istri dan selingkuhan sang suami terlibat cekcok hingga saling caci maki di sosial media.
Jadi mereka melakukan aksinya dengan cara merekam dan melakukan penganiayaan di muka umum di salah satu mall parkiran yang ada di Makassar, sehingga kami menindaklanjuti melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku yang ada di Makassar. 2 pelaku kini ditahan di Satreskrim Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat pasal 170 KUH pidana tentang pengeroyokan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa News melaporkan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap jaringan sindikat perdagangan bayi melalui media sosial. 9 orang ditangkap, berikut otak pelaku. Diam semua, diam. Mau siapa? Aku sopir truk. Penyergapan dilakukan di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, petugas mendapatkan pelaku bersama seorang pria, berikut bayi mungil yang diduga akan diperdagangkan. Sebelum menangkap keduanya, petugas terlebih dahulu menangkap 2 orang wanita lain, di mana salah satunya seorang ibu hamil yang diduga akan menjual bayinya. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai ditangkap, keempat pelaku berikut dengan bayi berusia 5 hari langsung digelandang ke Polrestabes Medan. Hasil pengembangan, polisi menangkap 5 tersangka perdagangan bayi lainnya. Kanfitji juga mengungkap bahwa pelaku melakukan penawaran jual beli bayi dengan modus adopsi anak melalui media sosial. Saat ini, 9 orang tersangka sudah ditahan di sel tahanan Polrestabes Medan dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan masa usai terpergok merampas motor di lokasi balapan liar. Dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota polisi merazia balapan motor liar. Seorang polisi gadungan diamuk massa di Jalan Raya Surabaya Malang, tepatnya di Desa Sumbere Rejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan berupaya merampas motor salah satu warga yang tengah menonton balap liar. Namun saat diperiksa identitasnya, pelaku diketahui merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Pasuruan. Warga pun emosi dan menghakimi pelaku. Pasalnya di lokasi tersebut kerap terjadi perampasan motor, mengaku anggota polisi. Diduga pelaku melakukan aksinya bersama 5 rekan lainnya. Polisi kini masih memburu teman pelaku yang kabur dan menyita borgol kecil untuk menakut-nakuti korban dalam menjalankan aksinya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Aksi tawuran kian meresahkan. Di Jember, sejumlah pemuda yang hendak tawuran kocar-kacir dikejar polisi. Begitu juga di Makassar, 2 kelompok geng motor terlibat tawuran di jalan raya. Tim Polsek Tanggul dan Polsek Sembor Jember mengejar sekelompok pemuda yang akan tawuran di kawasan Jalan Raya Tanggul, Kulon Jember. Sejumlah remaja kabur dengan menggunakan sepeda motor saat polisi tiba di lokasi. Sebagian lain berlarian menuju permukiman warga. Tak butuh waktu lama, 4 pemuda berhasil ditangkap. Mereka kemudian diamankan ke kantor Polsek setempat karena dianggap membuat keonaran. Para laki anak-anak ini masih muda-muda, masih anak sekolah, mereka itu sampai menutup jalan. Ada beberapa yang memang ada yang membawa senjata tajam, sehingga kami amankan ada 4 warga bukan dari warga Tanggul malah dari Puger, juga dari wilayah Kencong juga ada, dari Gomomas juga ada. Warga sekitar berharap agar polisi terus berpatroli di sekitar lokasi rawan tawuran demi keamanan dan kenyamanan warga sekitar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto iNews melaporkan.
Inilah aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan dilakukan oleh aparat Resmo Polsek Panakukang untuk membubarkan tawuran antara dua kelompok geng motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang. Tawuran melibatkan belasan pemuda dari dua kelompok berbeda yang membawa senjata jenis busur dan petasan. Tawuran berhasil dibubarkan setelah polisi mengejar para pelaku yang melarikan diri. Satu sepeda motor yang tertinggal diduga milik salah satu pelaku disita petugas sebagai barang bukti. Petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif dari tawuran yang kerap kali terjadi di lokasi. Warga diimbau untuk melaporkan kejadian jika menemukan aksi serupa ke pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Sebuah mobil yang mengangkut BBM eceran terbakar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sementara itu puing-puing pesawat ATR 42500 yang hilang di kawasan Gunung Bulu Saraung ditemukan oleh tim SAR. Sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak atau BBM eceran terbakar di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah kendaraan keluar dari SPBU yang berada di Desa Wanakerta. Mobil yang terbakar mengangkut 6 jerigen berisi bahan bakar minyak. Api akhirnya berhasil padam oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut Kapolsek Cibatu AKP Amiruddin Latif, diduga kebakaran dipicu percikan api dari bagian aki kendaraan yang menyambar muatan BBM. Akibat kejadian, pemilik kendaraan alami luka bakar pada bagian telapak tangan dan dievakuasi ke Puskesmas Cibatu. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Tugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Lokasi penemuan korban berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tompo Bulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.